Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa 2019 ini mengambil tema dengan judul Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk mewujudkan manusia unggul Indonesia maju. Rakornas ini adalah ajang untuk kami menyampaikan kinerja selama 4 tahun yang lalu, arah ke depan pengembangan BPJ, dan harapan-harapan yang akan kita sampaikan kepada seluruh peserta yang merupakan kumpulan dari hasil karya dan karsa yang sudah dilaksanakan. Peserta saat ini terkait dengan semua pihak yang terlibat dengan pengadaan barang dan jasa, mulai dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan rekan-rekan yang kita sebut sobat kredibel, yaitu mereka yang berkecimpung di unit kerja pengadaan barang dan jasa, dan ada beberapa bagian yang masih berupa unit layanan pengadaan. Dalam 5 tahun ke depan, belanja akan kita prioritaskan pada infrastruktur. Infrastruktur tetap berlanjut dan menjadi prioritas, tetapi yang paling utama adalah kita ingin di wilayah pembangunan sumber daya manusia. Ini menjadi fokus dan konsentrasi kita. Dan dalam APBN 2020, kita telah menetapkan anggarannya. Ini secara garis besar, 423 triliun untuk belanja infrastruktur. Sekali lagi, 423 triliun untuk belanja infrastruktur. Kemudian 508 triliun untuk pendidikan. Dan 132 triliun untuk kesehatan. Ini adalah duit semua. Duit semua. Hati-hati dengan angka-angka sebesar ini. Belum bidang-bidang yang lainnya. Dengan anggaran sebesar ini, tantangannya adalah alokasi yang efektif. Alokasinya harus efektif. Walaupun kebijakan alokasi anggaran itu berada dalam kewenangan kementerian dan lembaga. Namun LKPP dapat proaktif mempercepat proses belanja anggaran agar segera menggerakkan perekonomian. Jangan sampai modal yang lalu-lalu, cara-cara yang lama masih kita gunakan. Tadi saya masih lihat tadi Pak Roni menyampaikan, ini bulan apa? November, masih ada e-tendering 31 triliun saya tadi lihat di tepuk tangan. Marilah kita ulang-ulang seperti itu. Apakah mau terus kita ulang-ulang kayak gitu? Ini sudah tinggal November, Desember masih e-tendering. Meskipun e-tendering saya tahu ada yang cepat 3 hari, betul Pak ya. Ada yang 15 hari, ada yang 45 hari, ngerti. Tapi apakah seperti ini mau kita teruskan? 31 triliun e-tendering benar, bisa cepat benar, tapi ini urusan konstruksi. Mau manggil siapa kontraktornya? Siapa? Coba maju sini saya beri sepeda. Tinggal 2 bulan masih urusan konstruksi, masih lelang konstruksi. Ini enggak bisa diterus-teruskan. Saya ngalami semuanya kayak gini-gini, ngalami. Enggak mungkin lah. Lepas Agustus masih urusan konstruksi, masih lelang tuh gimana, tapi kenyataannya ini masih banyak sekali dan itu tiap tahun kita ulang terus kesalahan-kesalahan seperti ini. Akhirnya apa? Ya kualitasnya pasti jelek. Jembatan ambruk, itu kayak gini-gini karena ini. November masih tender gimana? SD ada yang ambruk, gedung. Karena apa? Ya ini, gini-gini ini. Kerja cepet-cepetan, dan pas kerja, pas bulannya
basah, bulan hujan, nah sudah, ngertilah kita. Nggak mungkin lah kita membuat konstruksi semua pekerjanya pakai payung, nggak mungkin. Udah bohong lah kayak gitu itu udah. Kesimpulannya jelas sekali, jangan seperti ini kita ulang lagi. Jangan, tahun depan nanti kalau ada laporan lagi Pak Roni, e-tendering seperti itu akan saya lihat di kabupaten mana, di kota mana, di provinsi mana, atau di kementerian apa. Apa ini proses-proses e-procurement ini sudah jalan tahun-tahun, tapi mindset kita masih mindset manual. Untuk apa? Apa gunanya e-procurement? Apa gunanya e-purchasing? Apa gunanya e-tendering? Buat apa kita bangun sistem seperti itu? Kalau bulan November masih ada e-tendering 31 triliun dan itu konstruksi. Kalau e-purchasing oke, pengadaan barangnya oke lah saya masih. Itu pun juga terlambat, kita ini senengnya kejar-kejaran pasti bulan Oktober, November, Desember. Ini mindset seperti ini yang harus dirubah. Januari, kenapa sih, apa sih bedanya kita lakukan di bulan September dengan kejar-kejaran sama bulan Januari, ayo langsung main di tahun awal. Enak kerjanya juga enak, kualitasnya juga pasti akan baik. Kontraktornya juga masih tidak dikejar-kejar, kayak kejar-kejar hantu kalau kerja. Enak. Kenapa kita senang mengulang-ulang dengan hal yang sama dan itu jelek gitu loh. Rakornas Pengadaan 2019 resmi dibuka.